Dan pemirsa, bila kita lihat sidang-sidang sebelumnya, keterangan para saksi dan ahli yang menyatakan adanya penodaan agama oleh Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama diabaikan jaksa dalam surat tuntutannya. Jaksa kemudian malah menuntut Ahok dengan pasal 156 KUHP tentang ujaran kebencian. Satu, menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti bersalah. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Setelah mendengar tuntutan JPU terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kasus penodaan agama Kamis 20 April lalu, publik makin yakin akan kental campur tangan kekuasaan politik terhadap penegakan hukum kasus tersebut. Jaksa penuntut umum diduga keras telah diintervensi oleh kekuasaan ataupun kekuatan lain yang melakukan intervensi secara besar-besaran, sehingga jaksa terlihat dengan jelas tidak independen dan bahkan kami melihat seolah-olah jaksa menjadi pembelanya Ahok. Hari ini terbukti sandiwara yang sudah dilakukan 156A dikesampingkan. Yang diajukan adalah pasal 156. Padahal kita lihat dalam kasus-kasus sebelumnya, ini adalah tuntutan yang paling sangat mengecewakan. Dan itu kalau diputuskan seperti itu, yang bersangkutan sebenarnya tidak perlu menjalani pidananya, kecuali apabila dalam waktu 2 tahun itu yang bersangkutan melakukan kesalahan yang serupa, dia bisa diperintahkan untuk menjalani hukuman. Jadi kalau dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain, sebenarnya kasus ini tuntutan yang diberikan kepada Pak Ahok itu jauh lebih ringan. Ada sejumlah fakta kejanggalan penegakan hukum kasus penodaan agama oleh Ahok dalam persidangan. Pertama, soal pembebasan tugas atau pemberhentian sementara gubernur yang tersangkut kasus pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun sesuai ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kita tahu, meski Ahok didakwa pasal 156A KUHP dan pasal 156 KUHP sebagai alternatif dengan ancaman hukuman 5 tahun dan 2 tahun penjara, Ahok tetap tidak diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan berbagai alasan yang dilontarkan. Kedua, jaksa terkesan membiarkan upaya kriminalisasi saksi-saksi charge atau memberatkan oleh kubu terdakwa. Kita tahu ada 4 saksi pelapor kasus Ahok yang dilaporkan ke polisi oleh kubu Ahok. Di samping itu, jaksa juga terkesan membiarkan ahli yang dihadirkan diserang dan disudutkan oleh kubu terdakwa. Lihat saja yang terjadi pada Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ketiga, tuntutan jaksa tidak konsisten dan mengaburkan jalinan fakta dan argumentasi teori hukum dengan fakta persidangan sesuai alat bukti dan barang bukti. Di satu sisi, jaksa menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur delik pasal 156A huruf A KUHP. Namun, di sisi lain jaksa menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik pasal 156 KUHP. Ujungnya, tuntutan penuh keraguan, penjara 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun. Keempat, jaksa mengabaikan fakta hukum yang berkembang di masyarakat dan fakta hukum keterangan para saksi yang diajukannya sendiri. Di samping itu, jaksa juga mengabaikan ketentuan yuridis formal sesuai unsur delik dalam pasal 156A huruf A maupun pasal 156 KUHP, filosofi, dan amanat hukum pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 dan Surat Edaran MARI Nomor 11 Tahun 1964 yang menyatakan penista agama harus dihukum maksimal. Kelima,
jaksa juga mengabaikan asas equity before the law atau kesamaan kedudukan di depan hukum, serta mengabaikan jurisprudensi dari kasus penodaan agama yang pernah ada. Ahok jelas diperlakukan berbeda dari terdakwa kasus penodaan agama seperti Arswendo, Liaidan, Permadi, Ahmad Musadek, dan kawan-kawan yang harus merasakan dinginnya ruang tahanan saat kasus mulai bergulir di persidangan. Dirunut lebih jauh, apa yang dilakukan jaksa penuntut umum tak bisa lepas dari sistem kerja kejaksaan, di mana rentut atau rencana tuntutan wajib disampaikan kepada jaksa agung muda dan mendapat persetujuan jaksa agung. Terlalu naif bila kita masih berpikir jaksa agung yang berasal dari parpol pendukung Ahok tidak mempunyai kepentingan politik dalam hal ini. Bola api hukum dari efek domino yang sedang dimainkan oleh lakon jaksa penuntut umum dan kuasa hukum Ahok telah dilemparkan kepada majelis hakim yang mengadili. Publik tentu berharap hakim masih memegang pedang keadilan dengan berprinsip pada keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan prinsip pada kekuatan politik. Pemirsa, umat Islam di bawah komando Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF MUI hari ini akan menggelar aksi yang bertajuk Aksi Simpatik 55. Aksi ini merupakan bentuk pernyataan sikap terhadap persidangan kasus penodaan agama oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Aksi Simpatik 55 berharap putusan hakim pada 9 Mei mendatang menjunjung tinggi rasa keadilan. Sejak Jumat dini hari, ratusan orang telah berdatangan dan berkumpul di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Mereka datang tak hanya dari Jakarta, namun ada juga yang datang dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Mereka yang datang lebih awal, ada sebagian melaksanakan sholat malam, ada juga yang sejenak tidur melepas lelah sebelum melakukan long march ke Mahkamah Agung untuk menuntut penegakan hukum terhadap terdakwa kasus penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama. Rencananya, sebelum melaksanakan aksi long march, jutaan massa yang hadir akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal. Sebelumnya, massa telah berkumpul di Masjid Istiqlal sejak Kamis sore. Pengurus Masjid Istiqlal tak ada mempersiapkan hal khusus untuk menyambut para peserta aksi simpatik 55 ini. Massa yang datang rata-rata baru dari perorangan. Aksi simpatik 55 merupakan aksi lanjutan dari aksi damai sebelumnya. Aksi ini bertujuan menuntut hakim yang menangani kasus Ahok agar dapat menjaga independensinya dan tidak terintervensi oleh pihak manapun. Rencananya aksi ini didukung oleh sejumlah tokoh Islam dan diikuti oleh ribuan peserta dari luar Jakarta. Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan terkait aksi simpatik menjaga independensi hakim yang akan digelar GNPF MUI hari ini. Meski agenda menyebut aksi akan digelar dengan melakukan long march dari Masjid Istiqlal menuju Mahkamah Agung, namun polisi menghimbau agar massa tidak turun ke jalan. Ya, bahwa untuk kegiatan titik kumpul di Masjid Istiqlal untuk sholat Jumat itu silakan saja, gitu ya. Cuma kita mengharapkan tidak adanya turun ke jalan atau long march, gitu ya, karena bisa mengganggu ketertiban umum. Dan nanti seandainya ada warga yang akan melahirkan, ya, nanti terhambat, ada orang yang sakit parah itu lewat situ terhambat. Kita mengharapkan tidak turun ke jalan, dan tentunya kita memberikan solusi, ya, memberikan solusi. Ya, ada perwakilan dari peserta ini untuk menuju ke gedung MA. Nanti polisi akan membahas. Sementara itu, Mabes Polri memastikan adanya pengamanan oleh Polda Metro Jaya yang dibantu oleh Mabes Polri agar jalannya aksi bisa berlangsung damai dan masyarakat tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Sekarang saya belum mendapatkan informasi tentang pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya sebagai satuan kewilayahan Polri yang besok
mungkin tempatnya akan digunakan untuk unjuk rasa. Sampai sekarang saya belum dapat informasi itu. Pak, soal kasus penembakan ketua fraksi PKS itu sekarang olah TKP. Iya. Nah, hasilnya seperti apa? Proyektilnya udah ketemu? Mungkin nanti bisa dicek ke Pak Argo ya. Pak Argo yang tadi sudah memberikan statement dan teman-teman dari Polda Metro yang Polisi telah menyiapkan 15.000 personil serta pengalihan lalu lintas di sekitar lokasi aksi berlangsung pagi ini. Aksi simpatik 55 akan dimulai dengan sholat Jumat di Masjid Istiqlal, kemudian long march ke Mahkamah Agung. Polda Metro Jaya kemungkinan akan mengatur pengalihan lalu lintas selama aksi 55. Lalu lintas di sekitar Istana dan Mahkamah Agung akan ditutup. Titik alih arus akan dilakukan di kawasan Harmoni, Patung Kuda, serta depan kantor Pertamina. Polisi telah menyiapkan 15.000 personil untuk mengawal aksi hari ini dan Anda disarankan agar menghindari lokasi-lokasi yang akan dilewati peserta aksi simpatik 55. Upaya menahan pergerakan massa dari daerah menuju Jakarta kembali dilakukan polisi seperti pada aksi bela Islam sebelumnya. Di Tegal, Jawa Tengah, polisi menggelar razia penyekatan di jalur Pantura perbatasan kota Tegal dan Brebes sore kemarin. Polisi mengaku tengah memastikan tidak adanya pengerahan massa ke Jakarta pada saat aksi 55. Operasi gabungan unsur kepolisian ini untuk mengantisipasi pengerahan massa ke Jakarta pada aksi damai Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dan terkait sidang vonis terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama 9 Mei mendatang. Polisi menghentikan satu persatu mobil pribadi, angkutan umum dan mobil bak terbuka untuk diperiksa surat kendaraan, barang bawaan serta penumpangnya. Polisi juga menyiagakan anjing pelacak dari unit Satwa K9 Satuan Sabara untuk mengetahui adanya bahan peledak, senjata api maupun senjata tajam. Sejumlah bus yang melintas di jalur Pantura juga ikut dihentikan. Polisi memeriksa identitas dan tujuan penumpang yang akan pergi. Upaya yang bagaimana, tetapi kita hanya untuk melakukan satu himbauan pencegahan agar mereka tidak melakukan euforia terkait masalah penegakan hukum. Di Brebes, Jawa Tengah, guna memastikan aksi damai 55 Gen PFMUI tidak ditunggangi oleh kepentingan lain, aparat kepolisian Polres Brebes menggelar razia kendaraan yang masuk pintu tol Brebes Timur, Brebes, Jawa Tengah pada Kamis malam. Polisi menghentikan seluruh bus yang masuk ke pintu tol Brebes Timur yang diduga membawa massa aksi 55. Satuan Lalu Lintas Polres Brebes, Jawa Tengah menghentikan bus pariwisata rombongan pengajian tujuan Jakarta di pintu tol Brebes Timur. Polisi yang mendapatkan informasi bus yang diduga mengangkut massa aksi simpatik 55 ini langsung melakukan pemeriksaan. Selain memeriksa surat kelengkapan kendaraan dan barang bawaan penumpang, polisi juga meminta keterangan pimpinan rombongan pengajian terkait tujuan keberangkatannya dari Banyuwangi ke Jakarta. Kanit Patroli Satlantas Polres Brebes, Ibtu Suroto mengatakan memberhentikan seluruh kendaraan yang melintas di pintu tol Brebes Timur ini dilakukan untuk menghindari pengerahan massa aksi simpatik 55. Kegiatan malam tadi ini dari Polres Brebes melaksanakan kegiatan siaga dengan cara bertindak penyekatan kendaraan yang diduga membawa ormas yang akan melaksanakan kegiatan 505 di Jakarta besok pagi di Masjid Istiqlal. Sasaran yang kita laksanakan adalah kendaraan bis pariwisata, kemudian kendaraan elep atau travel yang diduga membawa ormas
Yang Di Kuningan